Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. Untuk itu, silahkan Lydia untuk memimpin doa. Baik, Bu. Untuk semuanya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Lydia telah memimpin doa. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Suarmini, Hadir, Ibu. Fendi, Hadir, Bu. Lydia, Hadir, Ibu. Rani, Hadir, Ibu. Suryani, Hadir, Ibu. Putri Andayani, Hadir, Ibu. Dinda. Hadir, Ibu. Ya, semuanya sudah hadir ya untuk hari ini. Sebelumnya Ibu akan menayangkan PowerPoint terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik. Seperti yang sudah kalian lihat di PowerPoint, gambar ini merupakan gambar apa anak-anak? Gambar binatang, Bu. Semut dan belalang. Iya, benar, gambar binatang. Lalu apakah hari ini kita akan belajar tentang hewan? Tidak, Ibu. Ya, Ibu. Baik, nah jika tidak, kita akan belajar tentang apa ya yang berhubungan dengan binatang? Tidak ada yang mengetahui? Atau Ibu coba tunjuk saja ya, coba Fendi. Kita akan belajar tentang fabel, Bu. Iya, benar ya, tentang fabel. Nah, adapun yang akan kita pelajari hari ini mengenai cerita fabel. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu memahami materi pengertian dan struktur cerita fabel, dan siswa dapat mengidentifikasi struktur cerita fabel melalui video. Untuk kegiatan hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan struktur fabel terlebih dahulu, dan nanti akan Ibu tayangkan video lalu Ibu bagikan kelompok untuk mengidentifikasi yang ada di dalam video tersebut. Apa bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di gambar, menurut kalian apa sih kira-kira cerita fabel itu? Ada yang bisa? Cerita yang menceritakan tentang hewan, Bu. Iya, bagus. Mungkin ada yang lain atau pendapat lain? Saya, Coba Ibu. Rani. Ya, silahkan. Cerita binatang yang memiliki pesan moral, Bu. Baik, bagus ya. Nah, kedua jawaban teman kalian sudah benar. Namun lebih lengkapnya, fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Fabel ini merupakan cerita fiksi atau ceritanya hanya hayalan belaka. Dan dalam cerita fabel ini memiliki pesan moral yang terkandung di dalamnya melalui cerita yang telah disajikan. Itulah pengertian dari fabel. Mungkin ada yang belum paham tentang pengertian ini, anak-anak? Saya, Bu. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya mengenai cerita fabel ini dikatakan cerita khayalan. Apakah bisa terjadi di keadaan nyata, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus ya Putri. Sebelum Ibu jawab, mungkin ada yang ingin menjawab mengenai pertanyaan Putri. Saya, Ibu. Ya, silahkan Dinda. Bisa saja terjadi, Bu, menurut saya. Nah, benar ya yang dikatakan oleh Dinda, walaupun cerita ini hanya hayalan dari pembuatnya, namun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di dunia nyata. Bisa dipahami, Putri? Bisa, Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu lanjutkan ya ke materi kedua, yakni tentang struktur cerita fabel.
Nah, dalam suatu cerita tentunya ada struktur yang melatar belakangi sehingga terciptalah cerita tersebut. Ada yang mengetahui ada berapa struktur cerita fabel? Ada berapa anak-anak? 4, Bu. Ya, bagus Ada. ya, ada Ada 4, Bu. 4 struktur. Ada yang mengetahui apa saja itu strukturnya? Saya Ibu, Ya, silahkan Siska. 4 strukturnya itu menurut saya adalah orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda, Bu. Ya, benar ya yang dikatakan oleh Siska. Lalu apa sih itu orientasi anak-anak? Ada yang bisa? Saya Bu, orientasi adalah awal cerita. Ya, bagus ya Suarmini. Orientasi adalah bagian awal cerita yang mana biasanya berisi pengenalan tokoh, latar tempat, latar waktu, dan deskripsi awal mula konflik. Lalu Ibu lanjutkan ke struktur yang kedua yakni komplikasi. Ada yang mengetahui apa itu komplikasi? Coba Lydia mungkin? Baik Ibu, komplikasi adalah konflik yang terjadi antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Ya, benar ya, permasalahan yang muncul antara satu tokoh dengan yang lainnya, yang mana dari awal hingga mencapai klimaks dari cerita tersebut itulah yang masuk ke dalam komplikasi. Lalu yang ketiga, resolusi. Ada yang mengetahui apa itu resolusi? Coba Fendi. Resolusi adalah penyelesaian dalam masalahnya, Bu. Ya, resolusi itu adalah penyelesaian dari konflik atau permasalahan yang sebelumnya terjadi di bagian komplikasi. Ini artinya sudah ada solusi dari permasalahan sebelumnya. Lalu yang terakhir, koda. Ada yang mengetahui apa itu koda? Saya, Bu. Ya, silahkan. Koda adalah nilai moral dari cerita yang disajikan, Bu. Ya, benar ya. Koda ini adalah nilai moral yang diungkapkan pengarang dalam ceritanya atau hal yang ingin disampaikan atau diharapkan dari cerita tersebut. Nah, itulah mengenai struktur fabel. Mungkin ada yang belum memahami tentang materi hari ini. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Ibu. Iya, silahkan Ayu. Kode ini langsung ada atau harus dicari sendiri, Bu? Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari Ayu. Ada yang bisa menjawab? Saya ingin mencoba menjawab, Bu. Ya, silahkan Siska. Jadi itu bergantung dari pengarangnya sendiri, Bu. Jadi ada yang sudah isi atau ada juga yang harus dicari terlebih dahulu. Iya, benar sekali ya yang dikatakan oleh Siska, tergantung dari pengarang itu sendiri. Bagaimana Ayu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah paham? Sudah paham, Ibu. Terima kasih. Ya, benar. Untuk yang lainnya, bagaimana materi hari ini? Ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian maupun struktur fabel? Tidak, Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Ibu. Baik, jika tidak seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok untuk mengidentifikasi struktur cerita fabel yang akan Ibu tayangkan videonya. Kelompok 1 yaitu Suarmini dan Fendi, kelompok 2 Putri dan Lydia, kelompok 3 Dinda dan Rani, dan kelompok terakhir, kelompok 4 yaitu Siska dan Ayu. Nanti Ibu akan menayangkan video, kalian menyimak video tersebut. Setelah kalian menyimak, kalian identifikasi mana yang masuk orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga koda. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Ya, jika bisa Ibu akan menayangkan videonya. Mohon disimak dengan baik videonya. Sudah terlihat videonya? Sudah. Ya, silakan disimak dengan baik. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya.
sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha. Kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang. Jawab si semut. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Nah, itu tadi mengenai video yang akan kalian identifikasi. Ibu berikan waktu kalian untuk mengidentifikasi selama 15 menit. Bisa dipahami anak-anak? Silahkan berdiskusi di dalam kelompok kalian ya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Ya. Ibu akan untuk mengetahui identifikasi kalian, Ibu akan menunjuk perwakilan kelompok saja ya untuk membacakan. Baik, untuk orientasi, coba kelompok 2. Lydia, boleh dibacakan orientasinya? Baik Ibu, orientasi dari video tadi yaitu pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbau, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, semut lewat membawa dengan susah payah butiran jagung yang ia bawa ke serangganya. Ya, ke sarangnya ya. Baik, yang lain apakah sama seperti itu? Ya, sama ya? Sama, Ibu. Ya. Oke, yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi, coba kelompok 4. Dibacakan oleh Ayu. Baik Ibu. Komplikasi. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut tampak bahagia dan bersenang-senang dengan makanan yang telah dikumpulkannya. Iya, benar ya. Ibu lanjutkan resolusi ke kelompok 1. Coba Suarmini. Baik Ibu, resolusinya yaitu semut membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian yang telah dikumpulkan pada saat musim panas pada belalang. Ya, benar sekali. Lalu yang terakhir, koda. Ini hal yang harus dipetik dari cerita yang telah kalian tonton. Kelompok 3, coba Rani. Baik Ibu. Jadi koda itu kisah semut dan belalang mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang. Dan jangan terlena dengan keadaan yang terjadi hari ini. Belum tentu esok akan sama dengan hari ini. Iya, bagus sekali ya jawaban kalian semuanya. Artinya kalian sudah paham dengan materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Nah, karena semuanya pembelajaran sudah kita lakukan, maka Ibu akan apakah ada yang bisa menyimpulkan hal apa saja yang kita pelajari pada pertemuan hari ini? Ada yang bisa? Putri mungkin? Baik Ibu. Ya, silakan. Sedang kita hari ini yaitu mengenai pengertian fabel, yakni cerita binatang yang menyerupai manusia. Dalam ceritanya memiliki pesan moral yang disampaikan oleh pengarang. Lalu ada struktur fabel yaitu ada 4, yakni orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda.
Baik, terima kasih Putri. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini dan kalian tentunya sudah mampu mengidentifikasi juga ya struktur fabel tersebut. Nah, untuk minggu depan kalian akan mempelajari tentang ciri-ciri fabel. Kalian Baik, sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasi kalian. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang, Ibu.